Kita kembali lagi di Oase Ramadan. Temanya menarik sekali, bicara mengenai anak ya, apalagi mau masuk Idul Fitri. Idul Fitri bukan cuma milik orang tua loh, Bu, Pak ya, tapi juga milik anak-anak. Buktinya apa? Contohnya nih hal yang simpel aja, walaupun ini sebenarnya masih jauh dari maknawi ya. Pada saat mau Idul Fitri, yang paling rame buat beli baju Lebaran siapa? Pas puasa, pas buka puasa yang paling rame siapa? Anak-anak, mereka pengen belajar untuk bisa menjadi seorang atau umat muslim seutuhnya. Nah, mereka pengen menjalankan puasa, pengen juga ngerasain Idul Fitri dan lain sebagainya. Biasanya Idul Fitri yang saya ingat kalau ada anak-anak, pasti mereka minta salam tempelnya biasanya paling heboh. Kak Seto, bicara lagi mengenai anak-anak. Saya kembali ke Kak Seto dulu sebelum kita ke Ustadz Abu Sangkan sekali lagi. Kak Seto, orang tua sudah mendidik anak dengan benar. Tetapi masih sering juga kebablasan ya gitu, lingkungan gitu. Nah itu gimana caranya menjaga anak supaya benar-benar informasi yang masuk ke anak itu benar-benar terjaga gitu, yang sudah dididik sama orang tua itu benar-benar bisa terjaga, jadi nggak sia-sia lah istilahnya begitu Kak Seto. Silakan. Ya, baik, memang ibarat sebuah gedung bangunan itu kalau fondasinya kuat, kokoh, maka bangunan itu biarpun tertimpa dengan angin topan badai yang begitu dahsyat, tetap juga tegak dengan kokohnya. Nah, begitu juga kalau komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya itu begitu kuat, begitu efektif, itu juga akan merupakan suatu kekuatan untuk menahan berbagai godaan ataupun pengaruh lingkungan yang kadang-kadang penuh dengan hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana komunikasi yang efektif? Itu adalah bagaimana anak merasa bahwa orang tua itu adalah juga sahabat. Gitu. Jadi marilah kita menganggap putra-putri kita sebagai anak, tapi juga sebagai sahabat dan kadang-kadang juga sebagai guru. Kita kadang perlu belajar kepada anak sebagai guru kejujurannya, kepolosannya, kemudian tidak pendendam. Ya. Kadang-kadang ribut berantem sebentar mereka sudah berbicara, kita masih sebel dengan orang tua dari anak ini misalnya begitu. Nah, dalam hal ini kalau saja kita sebagai orang tua ini sebagai sahabat anak, maka ada apapun juga anak segera mengadu kepada orang tua. Tetapi yang terjadi kadang-kadang adalah para orang tua ini berbicara 80%, mendengar hanya 20%. Bagaimana kita balik, berbicara 20%, lalu mendengar 80%. Anak-anak kadang-kadang juga sering ingin didengar. Seorang anak kecil misalnya tiba-tiba, aduh mah, nah ibu, kenapa lagi? Kena beling nih, di mana? Itu di ujung sana, apa mama bilang? Lain kali kalau itu bandel, besoknya ada apa-apa nggak mau ngadu lagi. Karena tidak didengar alasannya apa. Kadang-kadang pulang sekolah juga bukan ditanya perasaannya, senang tidak di sekolah, tapi nakal nggak? Dapat nilai berapa? Ayo, merahnya berapa? Ya, kamu harus begini, harus begitu ya, awas ya, anak mama harus pintar, dan seterusnya. Nah akhirnya komunikasi menjadi tidak efektif, begitu ada pengaruh dari luar, apapun juga, entah itu narkoba, entah itu rokok, entah itu seks bebas, ya itu yang lebih nyaman dirasakan anak daripada mendengar nasihat orang tua yang sebetulnya bermanfaat, tetapi karena caranya yang keliru, akhirnya dirasakan tidak nyaman bagi anak-anak ini. Pada prinsipnya mencari kenyamanan sebenarnya. Betul, anak ibarat air ya, menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah tempat yang lebih rendah adalah tempat yang paling indah, yang menyenangkan. Rumah jadi masalah satu lagi Mbak Testo. Ya. Jadi di sekolah-sekolah ini kok juara satunya satu kelas kok cuma satu, juara duanya juga satu, juara tiganya juga satu. Yang paling aneh juara 30-nya juga cuma satu. Kalau bisa semua anak adalah juara. Juara ya. Semua anak cerdas, semua anak baik, selama semua ini anak dianggap senang pinter belajar. Kalau pinter matematika Kak Seto, bener nggak itu ya? Ya, makanya kadang-kadang cerdas hanya seolah pinter matematika itu yang cerdas. Yang cerdas ngaji itu cerdas. Yang cerdas menggambar itu juga cerdas. Yang cerdas bicara yang nanti akan menjadi presenter seperti Mas David, seperti Pak Abu, seperti semua yang pandai berkhotbah dan sebagainya, itu juga kecerdasan yang harus dihargai dari kecil begitu. Nah inilah yang kadang-kadang membuat anak sering tidak nyaman bersekolah karena hanya dilihat dari satu jenis kecerdasan. Sering Spektrum dicap, ya? cerdas Tapi itu luas kan sekali. dibentuk oleh begitu. kurikulum nasional sendiri Kak Seto. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat isi pendidikan itu ada 5. Isi pendidikan standar nasional pendidikan kita. Nomor 1 justru etika sebetulnya. Nomor 1 etika, di budi pekerti, akhlak, itu justru harus mendapatkan penekanan.
Anak yang baik, walaupun matematikanya nggak begitu bagus, itu harus dihargai. Sama seperti yang mereka pintar matematika. Kedua adalah estetika. Kerapian, keindahan, dan sebagainya. Cara berbicara yang santun, itu yang harus mendapatkan penghargaan juga. Nah baru ketiga adalah iptek, yang sering diuji dalam ujian nasional, matematika dan sebagainya. Lalu keempat adalah nasionalisme, kewarganegaraan. Dan yang kelima adalah kesehatan, termasuk juga olahraga dan sebagainya. Jadi kalau itu dilihat secara utuh, maka tadi bisa disimpulkan semua anak itu cerdas, sehingga semua anak juara. Ya, sehingga mereka bangga masuk sekolah. Nah, yang tidak, yang mungkin matematika nggak begitu bagus, yang tidak dihargai, akhirnya nggak mau sekolah, malas belajar. Padahal semua anak pada dasarnya senang belajar. Baik, Kak Seto. Terima kasih banyak, Kak Seto. Pada dasarnya semua anak itu adalah juara. Jadi anak itu jangan dicap bodoh ini itu segala macam. Orang tua sendiri kadang-kadang suka lupa kayak begitu ya. Tapi betul. Kalau ditanyakan kepada adik-adik, siapa yang senang belajar, siapa? Senang. Siapa yang pernah tidak senang belajar, jujur? Ada juga. Enggak apa-apa. Saya selalu mengatakan yang tidak senang belajar bukan anak yang salah, lingkungan yang salah. Iya. Ya, guru yang galak, kurikulum yang terlalu padat, PR yang bertumpuk, itu yang membuat anak menjadi tidak senang belajar. Baik Kak Seto, terima kasih banyak. Memang yang paling penting adalah masalah moral. Nah, bicara mengenai moral dan akhlak. Ustaz Abu Sangkan, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya? Ada nggak contoh atau sikap perilaku Rasulullah yang bisa kita toladan ini? Satu, Rasulullah itu orangnya menarik dan menyenangkan, dadanya bidang. Bagi anak-anak kecil itu tempat dia bersandar, tempat gelandotan. Terbukti Rasulullah ketika sholat, waktu sujud, dua cucunya itu naikin dan tidak dimarahin, tapi dia tambah senang, dibiarkan saja. Bahkan dipegangi, kemudian diturunkan, dia berdiri. Itu Rasulullah SAW. Sehingga anak senang beragama. Kenapa? Menarik, kakekku lagi sholat, kakekku lagi ini. Dan kalau kita selama ini berisik sedikit sudah ngamuk itu. Nah itu, ya itu. Hei diem. Nah jadi ngamuk gitu loh. Hei diem, gitu kan. Hei diem, kayak gitu. Akhirnya orang malas ke masjid. Apalagi kalau lagi sholat Jumat tuh, orang lagi sholat juga, dia kan lagi sholat, anak-anak berisik, diam, lagi sholat. Aja bismillahirrahmanirrahim. Dia menjadi sahabat anak ya. Rasulullah itu jadi sahabat, cucunya jadi sahabat. Sampai sobat Qurratul Ayuni, jadi betul-betul jadi permata hati Rasulullah. Jadi cucu-cucunya disebut permata hatinya, dia dengan hatinya. Dalam konsep Islam, pendidikan itu sebenarnya silaturahmi. Nyambungkan rasa dulu, rasa sayang dulu. Jadi rasa sayang itu ada getarannya. Seperti kita megang tanaman atau megang binatang atau binatang peliharaan. Itu dengan rasa itu binatang itu bisa nyambung. Apalagi menyambungkan rasa kepada si anak, ada suatu vibrasi yang bisa dirasakan. Kenyamanan itu kan bukan tulisan. Kebahagiaan itu kan bukan tulisan. Ada rasa cinta juga bukan tulisan. Sentuhan itu menembus ke dada, di relung hati yang terasa. Misalkan saya salaman sama Mas David, salaman. Saya David. Biasanya ini kayak gini Kak Seto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lu? Wah, bukan begitu. Jadi rasa ini yang disambungkan ke hati yang akan bisa tembus. Terasa kan kalau kita sangat sayang, terasa kan? Spaceless and timeless, dia bisa tembus ruang dan waktu, dimanapun berada akan bisa sentuh. Baik. Makanya Islam dengan Islam adalah saudara. Saudara, ya, dengan rasa dan getaran rasa itu tadi ya, apalagi sama anak ya. Jadi jangan kemana-mana, lanjut lagi, tetaplah Dewasa Ramadan.